Halo, saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Malam hari ini adalah episode ke-228. Judulnya adalah Online Negotiation. Online Negotiation. Kenapa sih mesti bicarain online negotiation? Negotiation itu sebuah proses, satu dari rangkaian proses dalam proses penjualan yang sangat krusial, ya, di mana di dalam negotiation dibutuhkan trust, dibutuhkan ini, dibutuhkan itu, tetapi terpaksa harus dilakukan secara online. Ini yang menarik, ya. Tapi siapa lagi yang tidak melakukan secara online? Kenapa? Karena memang situasinya tidak memungkinkan. Nah, kita akan membahas sekilas tentang online negotiation. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua, karena seperti juga saya yakin Anda juga melakukan online negotiation. Kita akan lanjutkan. Baik, berikan saya kesempatan untuk memulai dengan PowerPoint, ya. Oke, online negotiation. Saya rajum berapa tadi? Saya rajum 228. Ya, saya rajum 228. Online negotiation. Open. Sudah belum? Wah, saya ini masih kecil, saya harus besarkan. Baik, kita akan segera mulai langsung, ya. Teman-teman semua, tadi sudah dikasih, pandemi telah mengubah permainan dan pertemuan negosiasi. Pandemi, ya. Apa contohnya? Orang dari tadinya kalau negosiasi harus ketemu, sekarang tidak ketemu. Padahal dibutuhkan dan negosiasi, gitu kan. Nah, kita akan coba lihat kalimat berikutnya, salah satunya adalah melakukan negosiasi secara online. Ini menjadi berat. Bagaimana membangun trust tapi tidak pernah ketemu, gitu ya. Orang yang tidak pernah kenal misalnya, gitu kan. Kita akan bahas, ya, apakah ada hambatannya dan bagaimana mengatasinya. Ini menjadi penting sekali. Teman-teman semua, kita akan masuk materi, pesan sponsor dulu. Materi ini semua akan direkam dan kemudian dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Oleh karena itu Anda bisa akses setiap saat, setiap waktu, ya, dengan YouTube Handoko Maestro Anda bisa akses, Anda bisa belajar banyak dari sana. Ya, jangan lupa, ya, subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa sharing, dan jangan lupa pencet bell. Tantangan dan kesempatan negosiasi secara online. Kita melihat, ya, negosiasi, jika Anda mau dinamika negosiasi secara online, Anda dapat memanfaatkan sesuai dengan keinginan Anda dan menyelesaikan kesepakatan yang terbaik. Jika Anda membandingkan video conference dengan telepon dan alat jarak jauh lagi, perbedaannya luar biasa. Artinya negosiasi online ini sekarang menjadi pilihan utama, ya. Jadi orang itu suka bilang, kalau misalnya katakanlah orang itu negosiasi terus berhadapan-hadapan, itu hasilnya jauh lebih baik kalau bersebelah-sebelahan. Oke, itu satu. Ya, dalam kondisi normal, kan gitu. Di online pun juga begitu. Daripada cuma dengar suaranya, ya, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan jauh lebih baik dengan menggunakan video conference atau dengan menggunakan Zoom seperti kita dibanding cuma lewat telepon. Itu hasil penelitiannya. Ya. Nah, di dalam penelitian ini ada yang hal-hal sifatnya nonverbal. Ya, nonverbal itu mulai dari misalnya gerakan mata, eye contact, terus kemudian ekspresi wajah, gerakan tangan, badan, kepala, dan sebagainya. Ini kan bisa dibaca. Ya, kalau yang bawah-bawah mungkin agak sedikit sulit dibaca, kan. Nah, atau yang namanya paraverbal. Ya, paraverbal itu ya oke, misalnya itu paraverbal, ya. Verbal tapi yang enggak gitu-gitu aman, ya. Oke, itu bisa dilakukan. Jadi itu ada nilainya. Video conference memiliki keuntungan menarik dibandingkan negosiasi tatap muka di kehidupan nyata, ya. Ini yang menarik penelitiannya, ya. Lebih banyak win-win kalau kita piramida keberhasilannya jelas. Negosiasi tatap muka mencapai hasil menang-menang paling banyak. Negosiasi telepon adalah terbaik berikutnya, dan komunikasi email berada di urutan yang ketiga. Ya, kalau Anda cuma komunikasinya dengan menggunakan kata-kata doang, tanpa wajah, tanpa audio, tanpa visual, itu kan beda jauh. Ada visual, tapi visualnya lebih ke membaca. Nah, kenapa sih gitu? Ya,
ada juga yang namanya online negosiasi, itu yang ada tantangannya. Ya. Ketika melakukan conducting online negotiation. Ada 3 yang dikatakan di artikel ini adalah the missing water cooler, the talking head illusion, dan technical and security challenges. Dan nanti saya akan jelaskan kepada Nata 10 cara menyelesaikannya. Kita mulai dari sini dulu ya, kita lihat ya. Jadi kalau apa sih yang disebut dengan the missing water cooler? Bayangkan Anda melakukan negosiasi di sebuah ruangan. Di sebuah ruangan, jadi ada orang negosiasi berhadapan-hadapan, ada mejanya. Sebenarnya apa yang terjadi itu akan muncul, kan ada pihak sini, ada pihak sana, dan akan muncul ketegangan. Ya, dan orang-orang biasanya punya kesempatan untuk melepas ketegangan tadi, melakukan hal-hal yang sifatnya informal. Kalau misalnya lawan negosiasinya ambil minum, ya, atau mengambil kudapan yang ada di meja lain, atau sedang apa gitu kan, atau mungkin pergi ke WC gitu kan ditemanin, itu yang tadinya di ruangan tegang itu bisa hilang. Ya, nah, the missing water cooler itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita negosiasi terus kemudian orang tadi ngambil kopi terus kemudian pakai ya water cooler tuh boleh dibilang ya kayak dispenser gitu ya. Maka pada saat dia ngambil kopi, kita bantu melayani, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak kita bisa lakukan kalau berhadapan-hadapan di meja negosiasi. Ya. Nah, kalau kita pakai Zoom, nggak ada water cooler-nya, nggak ada kesempatan untuk melakukan informal activities. Ya. Informal activities. Nah, itu yang dikatakan di situ. Ya, tidak ada kontak yang bisa dilakukan. Masalah bisa selesaikan di percakapan santai di kantor atau pembicaraan di water cooler atau di dispenser ya. Seharusnya bisa, tapi karena nggak ketemu, ya setiap kali kita ketemu jatuhnya juga akhirnya serius kan gitu. Ya, kan nggak bisa candaan yuk. Itu kan masalah tidak sengaja terus kemudian muncul. Ya, that's the missing water cooler. Terus kemudian the talking head illusion. Jadi ilusi kepala yang bisa bicara. Tapi saya dengan Anda sekarang, ini kan ibaratnya nih talking head, talking head. Ya. Nah, di dalam saya berinteraksi dengan Anda ini kan Anda cuma lihat bagian ini doang, nggak ada bagian yang lain. Padahal kalau kita bicara soal body language itu kan the whole body, ya, the whole body. Nah, ini yang jadi masalah. Rekan konferensi video muncul hanya dengan kepala yang berbicara, tidak mungkin bagi Anda untuk baca bahasa tubuh yang lain maksudnya ya. Tapi bahasa tubuh yang ada pun Anda harus bisa baca semuanya dari mata, ya, mulut, pipi, tangan gitu ya. Atau bisa terjadi kalau sinyal hilang atau lemah gambar, maka kepala rekan konferensi Anda itu berhenti atau buffering atau freezing. Oke, the talking head illusion berkata tidak adanya kontak mata selama konferensi video. Ada enggak? Nah, kalau orang-orang yang tidak memiliki keahlian, bisa jadi tidak terjadi kontak mata. Kenapa? Jika Anda melihat mata lawan bicara Anda di layar, mereka akan memiliki kesan bahwa Anda melihat ke bawah mereka. Jadi kalau Anda itu adalah lawan saya, terus kemudian saya lihatin mata Anda di layar, Anda malah melihatnya tidak mata saya melihat ke Anda. Ya. Sekarang mata saya melihat ke Anda karena saya tidak melihat layar, justru. Saya melihat ke kamera. Ya. Dan ini hal yang penting. Ya. Jadi mana yang lebih penting? Ya. Di dalam praktek kita siaran dengan menggunakan video conference, orang punya kecenderungan kalau enggak lihat lawannya bicara, dia melihat dirinya sendiri. Pada saat dia melihat lawan bicaranya, atau pada saat dia melihat dirinya sendiri, sebetulnya dia tidak membuat eye contact dengan lawan bicaranya. Sekarang saya melakukan eye contact dengan Anda karena saya lihatin kamera, tidak melihatin diri saya sendiri, atau mungkin Anda yang ada di sebelah saya. Nah, ini yang terjadi, teman-teman semua. Ini yang terjadi, ya, bahwa ini hanya tidak mudah. Kalau saya ngeliatin kamera, sebetulnya saya juga nggak bikin eye contact dengan Anda. Maksudnya, Anda ngeliatin saya nggak bisa lihat. Jadi serba salah juga. Ya, jadi serba salah juga. Ya, suatu hari mungkin ada kamera yang ada di dalam sini, sehingga benar-benar saya lihat Anda, jadi kameranya itu seakan-akan kayak mata gitu ya. Jadi pada saat saya lihat Anda melihat saya juga.
Ya, itu yang terjadi. Hal ini buat sulit untuk bangun hubungan saling percaya. Ya, menurut si Noam Ebner dari Creighton University, kita hanya melihat kepala orang lain. Kita tidak hanya melihat kepala orang, tapi kita biasanya juga melihat kepala kita sendiri. Selain melihat kepala orang lain, itu gejala narsis ya. Terus kemudian nomor 3 tentu aja ada yang namanya technical and security challenges ya. Bahwa dengan menggunakan seperti ini kita jadi bisa apa ya, salah satunya merekam ya, terus kemudian orang-orangnya bisa terpental karena sinyal ya, atau mikrofon kameranya masalah. Dan saya juga ada satu yang saya nggak suka adalah kalau saya lagi ngajar orang-orang nggak kelihatan wajahnya gitu ya, atau apalagi lagi meeting. Kalau lagi ngajar ya oke lah, kadang-kadang masalah nggak ada kamera, nggak ada apa gitu kan. Tapi kalau lagi meeting nggak ada, maka saya berasa nggak enak gitu ya. Kemungkinan perekaman yang tidak sah, biarpun sekarang kalau di uh, Zoom itu sudah ada pemberitahuan bahwa ini direkam loh ya. Nah, bagaimana mengatasinya ini penting sekali. Teman-teman semua harus diatasin, karena nggak diatasin jadi masalah. Ya, jadi artikel ini membahas tentang 10 hal bagaimana mengatasi tadi itu. Ya, masalah-masalah ditimbulkan karena online negotiation. Kita bahas ya, tinggal punya waktu 15-17 menit, 18 menit kita akan bahas. Jadi ada 10, kita bicara soal small talk, everything's around, build trust, no multitask, positive comment, talking head, security issues, practice first, paper first, follow up. Bahas dulu satu. Pada saat kita itu melakukan negosiasi online, itu penting sekali untuk punya namanya small talk. Bicara hal yang kecil, nggak terus kemudian masuk untuk negosiasi. Ya, dimulai dengan obrolan ringan yang tidak relevan atau tidak nyambung dengan negosiasi. Ya, itu dibutuhkan. Tidak semua orang. Nah, pada saat kita itu temuannya real, tidak online, ya, itu mungkin kita masuk, bisa saling bersapa, bisa saling muji, dasimu bagus gitu, kalau orang bule, nice tie gitu kan, nice jacket gitu kan. Nah, itu sebetulnya bentuk daripada obrolan ya. Atau mungkin Anda datang lebih cepat dalam suatu pertemuan, terus kok datang lebih cepat gitu kan. Itu juga tidak ada kaitannya dengan negosiasi, tapi bisa menjadi pembicaraan awal yang bagus. Ya, nah teman-teman semua untuk bisa punya small talk bagus di dalam online negotiation, kita mesti tahu persis lawan bicara kita itu siapa. Ya, yang dicari bukan perbedaannya, tapi yang dicari persamaannya. Misalnya terhadap lawan negosiasi kita kenal karena dia bekas satu sekolah dengan kita, itu negosiasinya relatif mudah. Atau lawan negosiasinya itu satu kampung sama kita, itu misalnya. Atau pernah ketemu dalam perjalanan di mana, itu banyak banget. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi mulailah dengan kesamaan dan bicaralah hal-hal yang tidak terkait langsung. Hobi salah satunya yang menarik. Ya, nah, kalau dulu saya selalu ngajarin pada saat kamu ke tempat ke bos gitu ya, terus kemudian kamu mesti searching dulu gambar bosnya. Kalau dari searching gambar bosnya ketemu banyak sekali dia tentang golf, ya Anda mesti mempelajari golf. Pada saat ketemu bos itu Anda harus bicara tentang golf, gitu kan? Nah ini pun juga kalau bisa seperti itu, ya cari kesamaannya. Tapi jangan sok tahu ya, karena kalau kita tidak tahu sok tahu ya jadi masalah besar. Ya. Nah, pada saat kita bicara soal ini, everything surround, ya bahwa pada saat kita melakukan negosiasi, itu kita mesti tahu persis ya yang keluar, tampilan dari kita yang keluar di tempat lawan negosiasi itu bentuknya apa. Kalau Anda mau ngajakin dia ngancem, ya mesti belakangnya kasih parang aja atau dikasih samurai gitu ya. Tetapi kan bukan itu. Justru ini akan mencerminkan pilihan Anda terkait dengan apa namanya tampilan apa ya. Kalau di belakangnya itu Anda dapur dengan berantakan sekali, itu kan lawan Anda juga akan menilai Anda. Kan? Ya, kalau misalnya katakanlah kita bicara harus profesional, adalah kita pastikan layar belakang Anda memproyeksikan tampilan yang sesuai dengan tujuan sesi organisasi. Ya, bayangkan kalau misalnya katakanlah saya cerita tentang negosiasi, terus kemudian di belakang saya gambarnya wanita-wanita seksi, pasti Anda punya pikiran yang berbeda terhadap saya jika dengan itu. Nah, kalau Anda sadarin sebetulnya pada saat saya mengajar, itu selalu ada ilustrasi.
Misalnya ini, ya terkait dengan apa? Terkait dengan sesuatu. Misalnya katakanlah kemarin saya bicara dengan seorang yang dia pengen tampil apa? Kamu pengen tampil apa? Saya pengen tampil sebagai scholar, sebagai apa seorang terpelajar. Ya. Nanti keluar sertifikat, keluar buku, keluar hiasan yang menunjukkan kelasnya, misalnya katakanlah lukisan dan sebagainya. Ya, nah ini penting. Everything surround ini jangan sampai diabaikan. Apalagi yang penting juga adalah build trust. Ya. Jadi buat kontak mata dengan melihat kamera, laptop, gadget Anda. Ya. Saya berusaha untuk melihat Anda di kamera. Ya, alih-alih melihat orang lain di layar atau laptop atau komputer atau gadget Anda. Kalau saya sekarang ini yang saya lakukan adalah saya lihat diri saya sendiri di layar, bukan di kamera. Kalau sekarang yang saya lakukan adalah saya melakukan melihat ya di kamera. Kelihatan enggak? Ya enggak. Tapi ini namanya eye contact, kontak mata. Penting enggak? Amat sangat penting sekali. Nah, teman-teman semua, ini amat sangat penting sekali. Nah, tadi gangguannya, kalau kita senang lihat diri kita sendiri, kita jadi nggak lihatin lawan bicara kita. Kalau saya melihatin lawan bicara kita pun, saya sebetulnya tidak melakukan eye contact dengan lawan bicara saya, karena berarti saya akan nunduk. Kalau seandainya ada di sini, maka saya akan nunduk. Kalau saya itu benar-benar ini, maka saya melihatnya. Jadi pada saat saya melihat begini, saya justru tidak melihat. Ya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? No multitask. Bisa aja sih sebetulnya lagi acara begini, saya itu minum. Bisa aja saya balesin WA. Bisa nggak? Bisa. Bisa tuh bisa banget, bisa banget. Atau saya ini kelihatan ya, ini kelihatan. Kalau enggak, saya melakukan sesuatu yang tidak terlihat, memonitor, ikut acara lain. Ya. Nah, pada saat kita melakukan negosiasi, terus kemudian kita tahu bahwa kita melakukan pekerjaan yang lain, maka yang terjadi adalah orang yang diajak bicara pasti tidak akan respect sama kita, ya karena dia tidak merasa direspect oleh kita. Ya, multitask ini di meeting, multitask ini di apa namanya negosiasi, ini sangat-sangat tidak dianjurkan, ya. Karena kalau kita di meeting untuk multitask, kita di yang meeting yang lain akan berasa bahwa nah, gue nggak penting nih, makanya gue diduakan atau bahkan ditigakan. Ya. Ini penting, no multitask. Apalagi pada saat kita negosiasi dengan cara online, maka kita harus melakukan nama positif comment. Tadi ingat ya, ada yang verbal, ada yang visual, ada yang vokal, ada yang paraverbal namanya. Kalau verbal itu berupa kata-kata. Ya. V pertama adalah verbal, kata-kata semua. Kalau visual itu berapa tampilan. Tadi makanya kita jaga banget tuh tampilan. Ya, kontak mata, terus kemudian lighting kita, sehingga kita keluar dengan gambar yang bagus di tempat Anda. Itu nomor 2. Ya. Kemudian V yang berikutnya adalah vokal. Kalau saya bicara kepada Anda, saya tidak pakai intonasi, saya tidak cepat, kecepatan tidak saya atur, terus kemudian naik turunnya saya tidak atur, penekanan emosinya saya tidak atur, maka saya akan menjadi pembicara yang membosankan. Ya, nah, baik, balik lagi ke soal positif komen. Ya, kadang-kadang kita harus melakukan yang melontarkan pujian kepada lawan negosiasi, asalkan tidak berlebihan. Ya. Jangan takut untuk great idea, ya, ide yang bagus. Oke, saya rasa itu yang harus kita inginkan. Jadi dengan demikian akhirnya bisa menimbulkan yang namanya hubungan, ya, hubungan yang baik, sehingga tidak berupa musuhan pada saat negosiasi, tapi sama-sama mencari solusi yang namanya win-win. Ya, nah ini soal talking head yang tadi kita bicara. Lawan ilusi talking head dengan sopan minta yang lain untuk jauh dari kamera sehingga Anda bisa melihat sebanyak mungkin. Nah, ini tidak gampang. Ya, tidak gampang karena kalau kita jauhan juga kita malah tidak bisa lihat ekspresi mukanya. Kan gitu ya. Jadi ada yang dikorbankan. Oke. Terus kemudian apalagi security issues. Jika Anda punya security issues, singkirkan dulu lebih dahulu. Waduh, di tempat saya kayaknya ada masalah gitu ya. Jika Anda belum dapat mengatasi atau ulang negosiasi. Sekarang sih, kalau misalnya katakanlah lagi paling banyak dulu itu adalah direkam, tapi sekarang kalau kita menggunakan Zoom, ya pada saat direkam orang tahu. Pada saat direkam orang tahu karena dikasih tahu, kamu sedang direkam. Jadi harusnya tidak masalah. Ya. Oke, apalagi yang bisa muncul adalah practice first.
berlatih dulu. Jadi kalau Anda mau melakukan negosiasi, ya melakukan apa aja sebetulnya, berlatih dulu dengan aplikasi video conference yang akan dipergunakan. Ya, karena tidak selalu semuanya Zoom. Di dalam kasus tempat kami itu Webex, MS Team, Google Meet, terus kemudian ada Blue Jeans, itu sampai kita belajar khusus karena klien itu hanya boleh pakai Blue Jeans di perusahaannya. Padahal di tempat lain itu sedikit banget yang pakai Blue Jeans. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan jadi membuat kita harus belajar, berlatih. Ya, pastikan semua peserta memiliki koneksi internet yang baik. Ini juga tidak gampang, tetapi bisa. Ya. Nah, kalau sampai kita hanya katakanlah mau meeting, mau negosiasi tempat Anda itu mengalami kesulitan pakai banget, maka terkait dengan internet, maka lebih baik ditunda dibanding Anda bermasalah. Karena kalau tanpa jaringan internet yang bagus, negosiasi Anda akan jadi kacau, dan pada saat negosiasi kacau, akhirnya ujung-ujungnya tidak akan berhasil. Nomor 8. Nomor 9 adalah people first. Persiapkan segala sesuatunya seperti Anda melakukan negosiasi langsung, tidak ada yang berbeda. Jadi patokannya adalah 5P. Proper preparation, prevent poor performance. Jadi persiapan yang baik akan mencegah performa atau hasil yang buruk. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah saya melakukan presentasi atau saya melakukan negosiasi, terus kemudian itu berjalan dengan baik, Anda harus percaya sama saya bahwa saya tidak gitu aja, tetapi dengan persiapan. Hari ini, kalaupun nggak ada persiapan yang ekstra, karena saya sudah melakukan persiapan buat presentasi saya tadi, di mana materi ini adalah sebagian daripada presentasi. Boleh dibilang 1/8 daripada materi presentasi sore hari tadi. Dan yang 10 adalah last but not least adalah bicara soal follow up. Tindak lanjuti segera dengan mengirim email. Jadi kalau Anda akan negosiasi, tindak lanjutin, kirim email ya yang merupakan summary atau ringkasan daripada pembicaraan selama negosiasi. Minta pihak lain untuk mengkonfirmasi hasil kesepakatan dari diskusi sebelumnya. Ya. Ada yang beri nama itu kontak report, ada yang nama apapun juga, ya. Tapi itu yang terjadi. Teman-teman semua, jadi 10 itu adalah apa? Jangan lupa ya, materi ini nanti akan dipostingkan di Andoko Maestro, ya karena itu adalah kanal edukasi. Jangan lupa juga kalau mau inspirasi adalah di kanal Maestro Channels. Ya, kenapa saya katakan jangan lupa? Karena kalau Anda tidak subscribe, kalau ada pemberitahuan baru jadi tidak tahu. Ya. Kalau Anda subscribe, apalagi Anda pencet loncengnya, ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru yang di-upload. Ya, nah teman-teman semua itu yang terjadi. Jadi kita bicara soal apa hari ini? Kita bicara soal negosiasi. Dan negosiasi, kalau kita bicara soal negosiasi, itu sebenarnya bagian daripada proses penjualan. Kalau kita mulai penjualan itu dari yang namanya prospecting, ya mencari prospek, terus kemudian ada namanya pre-approach, melakukan riset terhadap prospek tadi, ya sebelum kita melakukan approach, ya. Jadi prospek tadi bisnisnya seperti apa dan sebagainya, termasuk misalnya katakanlah hobinya apa gitu kan dan sebagainya, sehingga nanti bisa mencari kesamaan atau mencari bahan obrolan, ya. Terus kemudian harus itu melakukan approach. Nah, pada saat kita melakukan approach, terus kemudian biasanya diikuti dengan presentasi. Nah, presentasi ini juga sama presentasi dengan virtual juga, di mana dengan melakukan presentasi tadi, ya ada upaya-upaya untuk melakukan namanya trial close, percobaan untuk melakukan penutupan penjualan misalnya gitu ya. Kemudian kalau sudah trial close itu biasanya ada keberatan tuh handling objection, ya ditangani dengan baik. Setelah handling objection kita berusaha trial close lagi. Nah, kalau trial close lagi itu di dalamnya nanti ada unsur yang namanya negosiasi, ya. Jadi inilah ada kita bicarain deh detailsnya. Kan? Nah, kalau negosiasi sudah berhasil maka terjadi closing, dan setelah closing adalah follow up. Berarti negosiasi adalah part daripada penjualan konteksnya ini. Dan itu penting banget karena banyak orang mengabaikan padahal dia itu sangat krusial posisinya di dalam proses penjualan. Itu satu. Nah, di dalam pandemi, di dalam negosiasi itu penting adalah win-win. Kenapa mesti win-win? Satu, ya kalau kita itu win-lose, maka lose-nya lawan kita lose, lawan kita nggak suka sama kita, dia nggak mungkin beli lagi sama kita, atau dia tidak akan mereferensikan kita kepada orang lain. Terus apa untungnya buat kita? Win-lose. Berarti kita cuma short term aja main.
Ya, padahal kita pengen mid term dan long term. Ya, yang itu kalau kita bicara soal apa namanya masalah-masalah di dalam negosiasi. Nah, teman-teman semua yang gini-gini ini, ya banyak orang yang suka nggak memperhatikan. Ya, kenapa nggak memperhatikan? Karena buat orang-orang itu ya sudah negosiasi. Ya, pertama kali nggak ada repeat buying kalau sampai terjadi ini. Dua, nggak ada referral. Padahal di dalam bisnis itu repeat buying dan referral itu penting daripada nyari baru terus. Kan mendingan ketahuan yang lama yang percayanya dijaga, yang sudah percaya kepercayaan dijaga, dan kemudian kita mendapatkan bisnis banyak. Itu yang menjadi isu utama. Ya. Nah, tadi saya membahas tentang 3 challenges to consider when conducting online negotiation, the missing coolers. Missing coolers itu ada kaitannya dengan informal moment. Jadi momen-momen yang tidak formal. Momen-momen tidak formal yang kalau di meja perundingan belum tentu bisa dibicarakan atau dibicarakan menjadi ketegangan, tapi di dalam misalnya sambil minum bareng, sambil ngambil kudapan atau apa, itu jadi bisa muncul. Ya. Nah, kalau itu di dalam pertemuan tatap muka yang benar-benar, maka bisa gampang kan gitu. Tetapi kalau online kan nggak bisa kita seperti itu. Terus kemudian mojok dulu gitu kan. Mojok gimana? Pojok sebelah mana yang kita ada, ya. Kemudian ada talking head illusion. Jadi bahwa kita itu punya talking head illusion, ya, bahwa seakan-akan kita bicara komunikasi, tapi cuma sebenarnya kita bicara hanya kapasitas kepala. Technical and security challenge, ya, ada tantangan yang terkait dengan technical dan terkait dengan keamanan, itu juga perlu diselesaikan. Ada 10, ya, overcome daripada obstacles, ya, small talk, jangan langsung bicara apa adanya, bicara yang lain-lain dulu yang tidak terkait, tapi bisa mensupport terjadinya komunikasi yang jauh lebih baik. Ya. Perhatiin kalau kita mau komunikasi itu tentang lingkungan di sekitar kita, lihat-lihat ya, jangan berisik, jangan silau, terus kemudian background-nya juga memadai dan profesional, gitu kan, terus membangun kepercayaan ya dengan menggunakan eye contact, dengan persiapan yang baik dan sebagainya, ya, terus kemudian jangan nyambi-nyambi kalau orang Jawa bilang ya, multitasking, ya biarpun Anda bisa, sebaiknya tidak karena bisa dianggap tidak etis atau tidak respect kepada lawan negosiasi Anda. Ya, ada positive comment, ya, kalau perlu ada pujian, ya harus dilakukan dengan tulus. Ada talking head, tadi kita sudah bicara, ada security issues kita juga ada bicara. Practice itu menjadi penting sekali. Nggak ada orang yang tidak practice terus kemudian jago, gitu kan. Ya, kalaupun saya bisa negosiasi, kalau saya bisa komunikasi seperti sekarang ini, bukan berarti saya tiba-tiba ujuk-ujuk mendadak terus kemudian bisa, melainkan memang belajar, memang berlatih secara tidak pernah berhenti. Ya. Terus kemudian prepare, jangan lupa juga bahwa prepare itu penting. Ya, banyak orang percaya, misalnya katakanlah kayak saya professional public speaker, terus kemudian saya kalau datang ke tempat tertentu terus kemudian ditodong pidato itu bagus, katanya gitu. Karena apa? Karena memang professional public speaker. Salah. Saya sendiri tidak pernah merasa seperti itu. Kalau saya ditodong di suatu tempat bagus, karena saya udah GR duluan. Sebelum pergi ke tempat itu, saya udah nyiapin sesuatu. Kenapa saya berpikir begitu? Takutnya nanti ditodong. Kalau kita ditodong, ya kita nggak ngomong salah. Kenapa salah? Karena mungkin jaga hubungan juga dengan yang nodong, gitu ya. Tapi kalau kita bicara juga salah kalau kita cuma asal bicara, ya. Itu yang perlu dipelajari. Ya. Nah, saya yang paling nggak happy adalah kalau diminta teman atau saudara untuk bicara di pesta perkawinan mewakili keluarga. Nah, itu bikin saya paling nggak happy. Kenapa? Karena nggak ada yang dengerin, orang sibuk dengan makanan. Ya, ini agak ngemantur sedikit. Oke, talking head, security issues, practice first, paper first, dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya follow up. Teman-teman semua, hari ini materinya sementara itu aja, ya, bahwa negosiasi adalah bagian daripada proses penjualan, bahwa dalam negosiasi sekarang karena orang itu punya keengganan untuk ketemu dengan orang lain, sementara untuk bisa negosiasi berakhir itu butuh trust, mutual trust, maka ini bagaimana membangun ini secara online. Ya, gampang atau susah? Susah. Bisa atau enggak? Bisa. Jadi teman-teman semua, kira-kira acara kita berada di sini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua.
Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda kepada acara yang bernama Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, disiarkan dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta.